Halo, Assalamualaikum, selamat pagi. Kali ini kita akan mencoba membuat sebuah bag elektronik menggunakan SketchUp for Web. Jika Anda belum mengunduhnya, silakan untuk mengunduhnya di web resminya. Dari web browser, silakan menuju ke SketchUp. Kemudian masuk ke Start Modeling. Nanti dari sini Anda akan diminta untuk login, bisa menggunakan login email Anda di Google atau daftar baru sesuai dengan keinginan Anda. Nah, jika sudah mengunduhnya, sudah bisa login, maka nanti di desktop akan muncul icon seperti ini. Kalau sudah berhasil menginstalnya, tinggal di-download, di double klik aja, nanti masuk ke aplikasinya. Perlu untuk Anda ketahui bahwa aplikasi ini sebenarnya berupa aplikasi yang me-wrapping web browser dalam sebuah aplikasi exe executable di Windows. Jadi pada dasarnya aplikasi ini adalah web based, tetapi di wrapping dalam bentuk file exe atau executable di Windows. Nah, ini beberapa project yang sudah pernah saya buat. Eh, Kita pada kesempatan kali ini akan membuat sebuah box elektronik untuk perangkat IoT kita. Untuk membuat file baru, silakan klik Create New, tombol Create New. Nah, kita membuat tinggal membuat sebuah kotak sebagai basic dari box tersebut. Oh ya, mungkin saya jelaskan dulu untuk tampilan yang ada di SketchUp for Web ini. Yang ini adalah menu utamanya. Ini bisa lihat menu-menunya gitu. Kemudian ini adalah untuk toolbar yang kita gunakan untuk bekerja dengan SketchUp. Di sini ada search. Bisa Anda lihat tooltipnya ya. Ini select, ini menghapus, ini mengisi warnanya dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat dari tooltipnya. Kemudian ini adalah workspace-nya untuk kita bekerja dengan SketchUp. Kemudian ini adalah toolbar untuk memudahkan kerja kita. Biasanya sering saya pakai yang kalau mau mengambil komponen-komponen yang sudah jadi. Kalau ini untuk mewarnai materialnya, misalkan warna segini atau mungkin Anda menggunakan material logam. Maaf, ini koneksi internetnya agak lemot. Nanti di sini akan muncul material-material yang bisa Anda isi, misalkan metal atau kaca dan seterusnya. Baik, kita coba membuat sebuah box elektronik untuk keperluan IoT device kita. Untuk mudahnya kita buat sebuah kotak dulu. Seperti ini, kemudian kita isikan di sini ukurannya. Misalkan 120. Nah, karena kecil kita coba zoom. Nah, bisa Anda atur dulu supaya memudahkan desain. Lock assist.
aksisnya bisa Anda tekan arrow key ya. Kanan untuk melock ke aksis merah, berarti XY gini. X saja ya, X ya. Lock ke green berarti lock ke aksis Y. Kalau blue ini ke atas, aksis Z. Nah, kita coba pepetkan ke aksis X aja, aksis red ya. Kemudian kita tinggal tarik aja menggunakan push pull ini. Setinggi 120 cm juga, 120 mili juga. Untuk ini dalam mili, mungkin kalau defaultnya dalam inch ya. Tinggal masuk ke menu ini, nanti di application setting. Nah ini, atur dalam milimeter. Oke, tadi kita sudah membuat box. Kemudian kita perlu melubangi box ini setebal kira-kira 3-5 mili. Kenapa segitu? Karena kalau kita print nanti boxnya bisa kokoh gitu. Kalau saya biasanya menggunakan 3 mili, saya rasa cukup ya dari sisi kekokohan versus harga ininya, harga printingnya. Kalau 5 mili kokoh tapi mungkin agak mahal. Tapi kalau 3 mili ya lumayan kokoh dan tidak terlalu mahal. Jadi biasanya saya menggunakan ketebalan 3 mili. Kemudian kita mau melubangi dengan cara mudah pakai offset. Nah, offset tinggal begini aja, tarik, klik mouse-nya, tahan. Kemudian tinggal kita tulis ini ya. Nah, di distance ini kita tulis kotak distance kita tulis 3 mili. Maka akan jadi 3 mili. Kemudian kita pull ke belakang sebanyak ini kan tadi 120 ya, kita bisa ukur dulu. Maaf. Yang ini ini kan 120, kalau dikurangi 3 mili ke belakang. Yang sebelah sini 3 mili kan berarti 117. Berarti kita pull pull ke belakang sebanyak 117 mili. Nah, tinggal tulis saja di sini 117. Nah, sudah jadi box. Cukup mudah kan? Hanya dalam beberapa detik kita sudah bisa membuat sebuah box yang nantinya bisa kita langsung print. Kalau mau ngeprint, tinggal nanti kita ke download. Nah, ini pilih yang STL. Oke, sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa berhasil membuat sebuah box, tapi masih yang sangat basic. Kita kemudian membuat langkah-langkah selanjutnya, karena ini kita membuat perangkat water level yang menggunakan sensor distance ya, menggunakan ultrasonic. Kita perlu lubang di bawah ini. Nah, sekarang kita coba bikin lubang. Kita masuk ke menu apa ini namanya? Orbit. Nah, ini orbit ya. Kita coba begini. Tekan klik mouse, klik kiri mouse, kemudian drag ke atas. Nah, sambil ditekan klik kirinya. Nah, habis itu kalau sudah kelihatan enak dilihat, mau ditambahkan lingkarannya, tinggal klik menu ini, kemudian pilih yang circle. Oh ya, kita perlu tengah-tengah, berarti kita perlu garis bantu ya. Garis bantu mungkin menggunakan tool ini, line. Karena kita nggak tahu ukurannya, kita perlu bantuan ini tool dimension ini, kira-kira sudah
60. Oh, kebetulan ini sudah pas ya, 60 ya. Kemudian di sini kita pergaris bantu, kemudian tinggal diukur untuk memastikan ukurannya sudah pas. Oh, sudah pas sudah. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan lingkaran. Nah, sudah pas di titik senternya, kemudian kita bikin lingkaran. Kalau kita coba pakai pipa 2 in, tadi saya cek 2 in itu 50,8. Berarti karena di sini pakainya radius 50,8 bagi 2. Diameter 50,8 bagi 2 itu 25,4. Kita klik dulu, kemudian di radius ini kita edit. Nah, ini 25,8. Nah, cuma masalahnya 25,8 itu kan lebar pipa ya. Nah, maaf, diameter pipa. Jadi untuk lingkaran ini kita harus besarin kira-kira 1 mili gitu. Jadi 25,8 tambah 1 mili. 26,8 kurang lebih ya. Nanti bisa di-adjust lagi. 26,8. Kira segitu. Oh, maaf, ini lubangnya ya. Kalau lubangnya berarti kita bisa ulangi ya. Lubangnya di pas 25,8. 25,8 nanti dindingnya yang ditambahin. Kita akan coba melubangi box ini. Kita pakai push pull lagi. Maaf, berarti ini dihapus dulu garis bantunya. Menggunakan tool eraser atau delete di keyboard Anda. Kalau yang agak susah ini pakai tool ini, kemudian di delete. Nah, kalau sudah dihapus, kita bisa melakukan pull. Ini untuk melubangi boxnya. Nah, kira-kira sampai muncul gambar seperti itu, kita lepas. Kita cek apakah sudah ter, ter apa namanya, lubangnya sudah jadi atau belum. Nah, kayaknya sudah jadi ya. Berarti kan lubangnya ketika push pull itu kelihatan kayak bayang-bayang tadi ya. Nah, itu baru jadi. Kalau Anda lebih atau kurang nanti tidak terbentuk lubangnya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini kita tambahkan dindingnya kira-kira 2 atau 3 mili keluar gitu. Untuk membuat supaya nanti kita kan akan pasang pipa ya. Pasang pipa nanti supaya bisa kuat masuk ngesok pipanya. Kita offset aja coba ya. Kita di offset. Pakai tool offset supaya cepat. Nah, ini kira-kira 3 mili aja. Nah, jadi kita tarik ke bawah. Pakai push pull lagi. Nah, ini udah jadi kira-kira mau berapa mili? Misalkan 50 mili atau 5 cm atau 3 cm juga boleh. 3 cm. Nah, nah, sekarang kita mau bikin tutupnya.
Buat tutup kita kasih penahannya karena ini kita mau bikin box outdoor, maka kita usahakan sesuai dengan standar IP65, tahan debu dan tahan air ya dengan kualitas 3D printing lah itu kurang lebihnya. Kita bikin penahan boxnya dulu pakai kotak lagi ya. Nah, kira-kira di sini nanti ya. Nah, segini dulu. Ya, untuk mudahnya kita bisa zoom, bisa pan, ini toolpan, yang ini ya, ini toolpan. Kemudian kita atur jaraknya. Kira-kira ya terserah mau berapa, mau 3 mili, 6 mili. Kita coba 3 mili dulu ya. 3 mili. Nah, kalau ini bisa Anda ubah kanan kiri menggunakan tombol move. Kalau saya biasanya saya bikin 3 dimensi dulu supaya lebih mudah. Oh, ini toolnya. Berarti ini perlu dihapus dulu. Kita coba ukur yang sisi sini. Nah, tadi kita pengen 3 mili, tinggal push pull lagi 3 mili aja coba. Nah, ini 3 mili. Nah, tebalnya ini kita atur 3 mili juga. Kita tinggal orbit aja ke sini, kita pull. Kita orbit. Nah, tinggal di push pull lagi. Ya, kita perlu diukur dulu kira-kira dari sini ke sini 3 mili. Nah, tinggal di pull lagi. Banyak 3 mili ketebalannya. Nah, kalau lebar ini karena kita pakai M3 ya, maka lebarnya ini kita atur biasanya kalau saya 5 mili. Jadi ada space 2 mili untuk uh, motherboardnya nanti. Maksudnya ini yang 5 mili ini. Ini sampai sini kita atur 5 mili. Nah, ini kan 18 mili, 1,8 cm. Kita atur coba menjadi 3 mili. Nah, 5 mili. Nah, kalau sudah selesai kita tinggal tarik ke atas atau ke kanan. Mau ke kanan dulu boleh. Oh, tingginya ya. Ini berarti perlu 5 mili juga. Dari sini, oh maaf, yang ini dari sini ke sini juga 5 mili. Nah, udah. Jadi ke sini 5 mili, ke sana 5 mili, tinggal kita tarik ke kanan dan ke kiri. Nah, ini sampai ke pojok sini ya. Kira-kira sudah. Kalau mau detail tinggal di zoom aja. Kalau sudah sampai dinding sudah selesai. Sekarang kita tarik ke atas. Jadi panjangnya 5 mili. Pakai ini aja. Line kemudian di pull ke atas. Nah, ini kita bisa hapus dulu yang ini. Nah, tinggal panjangnya kita atur 5 mili. Tinggal di push aja ini. 5 mili. Sudah selesai, tinggal kita push pull ke atas. Untuk mudahnya kita pan dulu, kita zoom supaya mudah dalam melakukan push pull. Nah, sudah jadi. Ya, kita tarik ke kanan dan ke bawah lagi.
Kita tarik lagi pakai ini. Ya, kita tarik aja dulu ya. Nanti tinggal diatur aja. Tarik ke sana. Maaf. Nah, kita pan dulu. Zoom full, dan push pull. Nah, ini lebarnya perlu kita atur di 5 mili. Maaf. Oh, ini harus kita orbit dulu. Oh, maaf. Nah, ini baru kelihatan. Sampai sini kita atur. Ini masih 7 mili, kita atur jadi 5 mili. Nah, ini enaknya kalau sudah bentuk 3D tinggal push pull aja gini. Nah, kalau sudah jadi tinggal kita tarik ke sana. Pakai pen. Nah, sudah jadi. Nah, kita tinggal habis itu kita orbit lagi. Kalau ini dirasa mengganggu bisa dihapus dulu apa namanya labelnya ya. Kita sekarang akan bikin 5 mili ke bawah. Kita garis dulu. Kemudian push pull. Nah, kita perlu cek lebarnya. Maaf. Nah, ke sini. Tarik. Nah, ini ternyata 9 mili, kita orbit menghadap ke sini supaya enak di push pull. Nah, tinggal tarik ke bawah, kita perlu zoom dan pen ya. Nah, terserah orbitnya kira-kira yang enak. Kemudian kita push pull lagi sampai udah jadi on edge. Nah, kalau udah jadi begini sudah siap untuk diberi penutup. Nah, harapannya dengan ditambahkan ini jadi air tidak bakal masuk gitu maksudnya kalau dikasih penutup. Nah, kita bikin penutupnya. Tadi kan ukurannya tadi udah ya 120 ya. Kalau butuh diukur ya tinggal tambahkan ini. Nah, harusnya ini 114 karena 120 dikurangi 3 kurangi 3. Nah, 114 kan ya. 114 ini dari titik sini ke titik sini. Kalau titik luar kan 120 dikurangi 3 ini lebar ini kurangi 3 lebar ini jadi 114. Nah, kita tinggal bikin kotak untuk lubangnya, maaf untuk tutupnya, kotak aja. Mau diletakkan di mana boleh. Untuk mudahnya mungkin di sini dulu ya. Oh, pakai ini boleh, pakai tool kotak langsung boleh. Atau kalau mau pakai ini, tool yang kotak ini bisa langsung jadi dengan memasukkan ukurannya. Nah, jadi 104 maaf 114 koma kali kalau maksudnya 114. Nah, udah jadi. Kita coba cek. Nah, udah kelihatannya udah sama, tapi harusnya sama sih. Tinggal kita tambahkan ketebalannya menjadi 3 mili. Nah, 3 mili. 3 mili. 3 ke distance, 3 gitu. 3 mili
sudah jadi. Nah, kalau mau ngepasin ya tinggal digeser aja ya. Geser. Untuk geser kita perlu ini connected semua. Select all connected or connected face. Ini kita tekan dulu lock axisnya di axis merah ya. Kita tekan move dulu, move. Kemudian lock di ini kan merah. Axis X ini merah. Cari merah. Tekan tombol arrow key Anda, arrow key, tombol panah di keyboard Anda. Lock ke red. Tinggal geser. Nah, sini. Nah, sudah tiba di ini. Kalau Anda langsung pakai mouse pindah-pindah, biasanya akan kesulitan mengepaskannya. Tapi kalau kita lock ke salah satu axis lebih mudah. Nah, berarti kurang ke bawah ya. Kita coba turunin di aksis biru. Nah, pakai move dulu. Kemudian lock di blue. Turunin dikit. Nah, udah. Kalau pengen ini dilebar apa namanya? Maju mundur gitu maksudnya. Kita lock di aksis green atau hijau. Tekan tool move dulu. Kemudian lock, tekan tombol panah kiri. Nah, tinggal begini. Nah, kayaknya sudah pas. Nah, sudah jadi. Tinggal Anda bisa lanjutkan sesuai dengan kebutuhan Anda. Misalkan di sini perlu lubang buat LCD, sini perlu lubang untuk tombol, kemudian mungkin bentuknya mau ditekuk gimana, terserah kebutuhan Anda. Oke, demikian sedikit tutorial pembuatan untuk box sederhana untuk perangkat IoT. Untuk hasil jadinya kurang lebih seperti yang gambar berikutnya. Untuk proyek kali ini kita membuat sebuah box outdoor dari bahan 3D printing. Bahannya menggunakan material ABS. Kemudian kita pasang di lokasi yang akan kita monitor water levelnya. Hasil jadinya seperti ini. Nanti tenaganya menggunakan power supply-nya menggunakan baterai dan untuk pengecasannya menggunakan solar cell. Untuk pembuatannya akan disampaikan di tutorial yang ada di deskripsi. Terima kasih atas waktu Anda. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.